Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mau membuka channel ini, Bambang Sutraitno. Kita berbicara tentang berbagai mata kuliah. Untuk saat ini saya melanjutkan, dulu pernah saya janjikan untuk menjelaskan tentang bagaimana periklanan itu bisa menciptakan laba atau rugi, seperti itu. Oke, baik, kita mulai saja. Seperti biasanya, pada prinsipnya yang namanya profit itu tergantung dari interaksi dari supply dan demand-nya, ya, dimana tergantung dari interaksi dari struktur. Jadi kalau produsennya itu tergantung dari cost-nya, sedangkan kalau dari sisi konsumen itu tergantung dari seberapa besar permintaan yang diberikan, ya, seperti itu. Karena yang namanya cost, struktur cost itu ya tentunya akan menghasilkan total cost yang ada, sedangkan permintaan itu menurunkan revenue, ya, seperti itu. Kita mulai saja dengan asumsi bahwa sebelum adanya iklan, maka posisi perusahaan itu menghasilkan BEP atau break even point, di mana tidak menghasilkan rugi atau untung, ya, seperti itu. Seperti biasanya dari sisi perusahaan, ya, dari sisi konsumen itu ada demand, yaitu P, ya. Demand-nya tentunya mempunyai slope negatif, karena itu menunjukkan bahwa perusahaan itu mempunyai demand-nya sendiri, ya. P sama dengan AR. Dari situ kita dapatkan marginal revenue. Marginal revenue itu adalah slope-nya 2 kali lipat dari demand-nya. Oke, yang selanjutnya dari sisi perusahaan itu ada MC, ada AC. Kali ini kita asumsikan di awal bahwa struktur biaya itu yang dimiliki oleh perusahaan mengakibatkan perusahaan mengalami BEP, atau tidak untung, tidak rugi, atau impas. Kita lihat di sini di mana perpotongan MC dan MR, ya, seperti itu dicari untuk mendapatkan maksimum profit, atau dalam proses maximizing profit, seperti itu. Dari MC dan MR itulah maka di mana letak kuantitas yang harus diproduksi oleh perusahaan supaya kondisi optimal itu tadi terjadi, ya, seperti itu. Ya, sebagai basic kita sudah pernah ungkapkan itu bahwa kalau perusahaan itu mengambil produksi itu melebihi atau kurang dari maximizing profitnya, ya, MC sama dengan MR, maka dia akan mengakibatkan profitnya lebih kecil atau loss-nya atau kerugiannya menjadi lebih besar. Oke, tapi sekali lagi kita posisinya pada saat profitnya 0 atau loss-nya 0. Sekali lagi pada saat MC dan MR di sini. Oke, kalau kita mengambil posisi Q, ya, posisi Q di sebelah kanan dari titik yang dipotong yang di bawah di sini, ya. Kalau posisi ini, posisi optimal adalah di sini, maka kalau ambil di sebelah kanannya tentunya nanti akan menghasilkan kerugian, ya. Sebaliknya kalau diambil kirinya juga akan menghasilkan kerugian, ya, seperti itu. Dari situ kita dapatkan juga
mana price yang optimal. Nah, seperti itu. Ini terjadi karena memang average cost-nya itu mungkin cukup tinggi ya, seperti itu, sehingga dia persis mengalami posisi persinggungan dengan permintaannya ya, seperti itu, sehingga price itu persis sama dengan average revenue ya, seperti itu. Price itu persis dengan average cost ya, seperti itu, sehingga akibatnya tidak ada keuntungan alias impas. Nah, dari posisi seperti ini maka perusahaan ingin mengoptimalkan lagi ya, bagaimana supaya tentunya dalam kondisi seperti ini paling optimal. Artinya dia kepingin merubah yang tadinya BEP menjadi positif atau menjadi untung ya, seperti itu. Lantas bagaimana caranya? Kalau dia itu melalui periklanan. Oke, pada prinsipnya harus kita ingat bahwa yang namanya periklanan itu pasti menimbulkan biaya. Ya, seperti itu, pasti menimbulkan. Nggak ada yang namanya perusahaan itu membuat iklan itu nggak membutuhkan biaya, pasti menimbulkan biaya ya, seperti itu. Oke, sehingga makanya jangan dilupakan ketika menambahkan iklan ya, maka otomatis biayanya akan menaik ya, seperti itu, marginal cost-nya menaik, average cost-nya menaik ya, seperti itu. Bahkan kalau kita ingat ya, kalau kita ingat bahwa yang namanya iklan itu pernah bisa sampai misalnya 60% dari biaya dari harga jualnya. Kenapa? Karena bisa jadi iklannya itu dipakai untuk membiayai selebritis, apakah itu atlet ataukah itu public figure lainnya ya, politikus atau mungkin orang-orang kaya, atau mungkin bintang film ya, seperti itu. Maka tentunya semakin terkenal orangnya itu, maka tentunya biaya iklannya semakin besar ya, seperti itu. Walaupun ada juga yang gratisan ya, dengan berbagai macam alasan ya, barangkali di awal gratis supaya eksis. Tapi prinsipnya yang namanya iklan itu pasti akan menimbulkan biaya baru di dalam perusahaan itu ya, seperti itu. Dan ingat, iklan itu ya mungkin yang paling lebih tahu dalam hal ini adalah di bidang pemasaran ya. Selain ingin menonjolkan kelebihannya ya, iklan itu dipakai harus terus menerus ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya konsumer itu ingat bahwa produk ini masih eksis, produk ini masih ada, sehingga jangankan produk yang bersaing di pasar monopolistik, di pasar monopoli, di pasar monopolistik, di pasar oligopoli, bahkan di pasar monopoli sekalipun yang itu tidak ada saingannya sekali, iklan itu muncul ya, seperti itu. Paling tidak iklan layanan sosial ya, seperti itu. Atau iklan-iklan yang lainnya. Jangan dipikir bahwa iklan itu misalnya berupa tayangan di televisi atau media massa atau radio atau apa ya. Apapun yang berbau untuk mencitrakan diri lebih baik, yaitu sebenarnya hakikatnya ya iklan ya, seperti itu. Oke, lantas bagaimana kalau perusahaan itu kepingin meningkatkan dirinya ya, kepingin meningkatkan tentunya permintaannya. Yang jelas ya, namanya iklan seperti yang kita ungkap sebelumnya adalah menimbulkan biaya ya, seperti itu. Apalagi kalau iklannya luar biasa dari sisi pembiayaannya. Oke, di sisi internal
itu bisa menimbulkan, bukan bisa, tentunya menimbulkan biaya seperti itu di sisi eksternal atau konsumennya, maka diharapkan tentunya akan menarik konsumen yang baru atau konsumen yang lama itu melipat gandakan jumlah yang diminta seperti itu, sehingga dua struktur ini ya dari sisi produsen maupun konsumen ya bisa jadi keduanya akan berubah ya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat kalau dari sisi positifnya atau menimbulkan keuntungan ya seperti itu. Nah, prinsipnya marginal cost-nya itu akan meningkat. Nah, average cost juga seperti itu. Ya, seperti itu. Ya mungkin tidak harus tepat ke atas seperti itu, bergerak ke atas, bisa bergerak ke atas agak nyerong ke kanan. Ya, seperti itu. Prinsipnya yang tidak boleh dilupakan adalah peningkatan biaya. Nah, itu. Kalau peningkatan biaya ya otomatis marginal cost-nya naik. Average cost-nya juga naik. Ya, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya itu dari sisi perusahaan, dari sisi konsumen, maka tentunya diharapkan iklan ini akan meningkatkan jumlah yang diminta. Kalau meningkatkan jumlah yang diminta bagaimana? Maka dia akan mengakibatkan demand-nya bergeser ke kanan. Ya, seperti itu. Artinya apa? Pada harga yang sama, maka dia akan menimbulkan permintaan yang lebih besar. Pada harga yang sama, dia akan menimbulkan jumlah yang diminta lebih besar. Apakah itu dari konsumen yang baru ataukah itu dari konsumen yang lama? Ya, seperti itu. Ya, contohnya saja kalau misalnya Anda melihat, ternyata manfaatnya dari produk ini besar sekali ya. Setelah dia mengetahui bahwa iklannya itu menjelaskan dengan secara detail, terus menunjukkan juga kesaksian atau apa istilahnya ya dari apa namanya dari konsumen yang sudah ada seperti itu. Bahkan kalau konsumennya itu adalah orang terkenal, dianggap terpercaya, maka wah saya akan meminta lebih banyak lagi. Atau misalnya konsumen yang baru itu akan wah ini ternyata kayaknya berguna bagi saya, maka saya ambil. Ya, seperti itu. Sehingga apa? Maka demand-nya itu akan bergeser ke kanan. Ya, seperti ini. Walaupun ini cenderung ke atas ya. Ya, prinsipnya dia akan bertambah kuantitasnya. Ya, seperti itu. Akibatnya apa? Maka walaupun apa namanya? Walaupun biayanya itu meningkat, maka itu dikompensasi oleh jumlah dari diminta yang lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi walaupun iklan itu tentunya menimbulkan biaya, tapi dia menarik konsumen yang baru, menarik jumlah diminta yang lebih banyak. Sehingga apa? Maka apa itu? Ini mungkin sekali lagi kalau demand-nya itu lebih tepat agak bergeser ke kanan ya, seperti itu. Ya. Tapi karena sekali lagi ini pakai PowerPoint sehingga tidak begitu optimal. Ya, tapi kan prinsipnya juga sama. Kalau bergeser ke kanan itu kan juga bergeser juga ke atas ya, seperti itu. Sehingga yang tadinya di awal-awal itu adalah seperti itu. Di awal-awal itu mengalami BEP karena persis menyinggung antara average cost dan demand-nya atau dengan average revenue-nya. Maka di sini kenaikan dari biaya itu dikompensasi oleh peningkatan permintaan yang lebih besar. Ini ditunjukkan oleh bergesernya permintaan. Ya, seperti itu. Jadi peningkatan jumlah yang diminta pada harga yang sama itu menjadi lebih besar. Sehingga apa? Maka permintaannya itu bergeser ke kanan. Ya otomatis kalau bergeser ke kanan juga bergeser ke
kuantitas. Ya, seperti itu. Oke, itu. Sehingga apa? Maka akibatnya kalau dia itu melebihi dari biaya yang diperlukan, maka tentunya dia akan menghasilkan profit. Ya, seperti itu. Kembali lagi, MC sama dengan MR untuk mengoptimalkan. Nah, Anda lihat di sini. Maka bagaimana? Maka titik perpotongan MC dan MR itu yang menghasilkan Ki bintang itu, maka dia akan menghasilkan posisi price yang lebih tinggi daripada average cost-nya. Ya, seperti itu. Menghasilkan price yang lebih tinggi daripada average cost-nya. Kenapa? Karena ya willingness to pay-nya dari konsumen itu meningkat. Ya, seperti itu. Akibatnya yaitu tadi. Maka biayanya itu bisa dikompensasi. Ini sekali lagi kalau iklannya efektif, ya, makanya ya dalam kondisi persaingan yang lebih ketat, ya walaupun tidak pasar sempurna banget ya seperti itu, tapi yang sifatnya monopolistik sekali lagi ya, Anda lihat saja, contohnya ya, itu kan ada iklan tol angin, nah, kita sebutkan saja merek apa-apa, orang pintar atau apa orang cerdas atau itu berlomba-lomba atau dari sisi rokok misalnya seperti itu ya, dari situ maka ide-ide untuk menarik konsumen itu menjadi lebih mahal walaupun tampaknya sederhana. Ya seperti itu bagaimana iklan-iklan yang ada. Nah seperti itu. Oke. Dan sekarang kalau Anda lihat iklan-iklan itu juga membiayai misalnya secara full acara di TV. Ya, contohnya zaman dulu kalau di awal-awal itu ya, kita sebut saja merek apa-apa ini sebagai bentuk dari pembelajaran. Di awal-awal itu ada Gebyar BCA. Sepertinya baru kali itu. Pada saat itu satu program televisi itu diisi oleh iklan yang diselenggarakan oleh produk oleh produk mandiri Solo ya seperti itu, yaitu produk perbankan Gebyar BCA. Lalu maka muncul apa itu program-program TV yang kiranya sama ya, yang dibiayai oleh apa itu dibiayai oleh iklan atau dari produk yang sama. Ya seperti itu dari satu produk. Nah, saya lupa namanya apa istilahnya, istilah penayangan dari program televisi yang dibiayai oleh satu produk. Oke, Anda lihat di sini karena price-nya melebihi dari average cost itu karena efektifnya maka mengakibatkan profitnya meningkat. Tadinya tidak ada profit, sekarang profitnya meningkat. Apalagi kalau sebelumnya ada profit, maka tentunya profitnya lebih besar lagi. Ya, seperti itu. Ini dari sisi positifnya. Tetapi bagaimana kalau ternyata iklan itu tidak efektif atau kembali malah menyerang dari pihak yang bersangkutan yang membuat iklan. Sekali lagi, apapun yang menciptakan diri perusahaan itu dianggap iklan. Seperti itu. Ya, seperti itu. Contohnya dulu pernah ada ketika rame-rame ya masalah politik ya. Tapi ada suatu produk, padahal pada saat itu kalau nggak salah, suatu produk itu mungkin dibeli oleh pihak tertentu untuk membiayai, bukan untuk membiayai, untuk diberikan secara gratis kepada para demonstrannya seperti itu. Lantas itu direspon oleh pihak perusahaan. Bahwa itu direspon, itu dibuat di media massa, webnya itu juga webnya itu diberikan pengumuman bahwa produk ini tidak terkait dalam kegiatan tersebut. Nah, sebenarnya kan nggak perlu. Ngapain juga mesti memproklamirkan diri bahwa produk
Akibatnya apa? Karena pihak tertentu adalah pihak mayoritas di negeri ini, ya maka akibatnya ya banyak terjadi pemboikatan terhadap produk-produk. Ya, seperti ini. Contohnya yang sangat sederhana di depan mata itu, walaupun apa ya, yaitu mungkin biayanya kalau dihitung biaya itu sedikit, tetapi biaya yang ditimbulkan jauh lebih besar. Contohnya ketika kayak Presiden Prancis itu, dia mengatakan bahwa kami tidak mendukung terhadap pelecehan dari nabinya umat Islam, tetapi kami mendukung dari toleransi. Mendukung toleransi tapi kok bentuknya seperti itu, kan samanya dengan mendukung pelecehan. Seperti itu. Akibatnya apa? Maka terjadi pemboikotan terhadap semua produk yang ada di negara-negara yang tentunya bersimpati dan tentunya yang mempunyai banyak warga muslimnya. Ya, seperti itu. Atau banyak yang lainnya. Tidak melulu masalah agama. Kalau agama ya memang sensitif. Makanya hati-hati juga dalam segala hal, terutama yang berkaitan dengan identitas. Sara itu, suku, agama, ras, terus apa? Ya, seperti itu. Maka itu harus dihindari. Ya, seperti itu. Kalau itu tidak dihindari, tidak hati-hati, ya sudah, harus melawan dari orang-orang yang berkaitan dengan itu, yang ada identitasnya. Ya, seperti itu. Itu kalau negatifnya. Artinya apa? Katakanlah dimunculkan iklan yang sangat hebat dari sisi biayanya. Ya, seperti itu. Sangat hebat dari sisi biayanya. Sehingga apa? Maka otomatis apapun iklannya itu, mau hebat mau enggak, ya seperti mau hebat mau enggak, maka menimbulkan biaya baru. Apalagi kalau hebat dari sisi pembiayaannya, spektakuler. Ya, seperti itu. Kolosal, memakai tokoh yang banyak. Seperti itu. Maka apa? Maka biayanya sangat besar. Tetapi kalau itu tidak efektif, apalagi tadi itu, kalau dia sampai menyinggung masalah identitas seperti itu, ya, maka yang tadinya diharapkan iklan itu menarik konsumen malah tidak menarik. Ya, maka tetap atau bahkan berkurang karena konsumen yang ada di dalamnya merasa tidak nyaman lagi dengan produknya. Ya, seperti itu. Akibatnya apa? Ya konsumen itu menarik diri untuk mengambil produk yang dia konsumsi sebelumnya. Sehingga apa yang terjadi? Maka biaya itu jelas muncul, tetapi apa? Permintaan tidak bertambah atau malah permintaan berkurang. Dari penjelasan ini tentunya Anda bisa menggambarkan bagaimana pergeseran cost, bagaimana pergeseran demand, dan termasuk marginal revenue yang diturunkan itu, yang prinsipnya bahwa iklan itu tidak efektif menarik dari konsumen yang baru, atau bahkan malah justru mengakibatkan konsumen yang lama itu hengkang dari konsumsi produknya itu. Ya, seperti itu. Sehingga apa akibatnya? Maka tentunya karena biaya itu jelas meningkat, sedangkan demand itu tetap atau demandnya berkurang, maka nggak usah berkurang. Demandnya tetap aja sudah rugi, apalagi kalau berkurang. Sehingga prinsipnya apa? Maka kalau tidak efektif seperti itu, atau bahkan malah menunjukkan sisi negatifnya, maka akan mengakibatkan iklan yang muncul itu akan menghasilkan kerugian dari produk yang ada. Oke. Jadi jelas ya bagaimana prosesnya bahwa iklan itu bisa menghasilkan profit, dan sekaligus ada kemungkinan iklan itu bisa menghasilkan kerugian. Oke, baik. Dari saya cukup itu, mudah-mudahan Anda tercerahkan.
untuk mengetahui analisis dari sisi mikroekonomi, bagaimana iklan itu efektif untuk meningkatkan profit atau malah menurunkan profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.